Kalau Islam ini harus jadi rahmat bagi alam, berarti bukan sekedar rahmat untuk makhluk hidup. Karena alam itu bukan sekedar makhluk hidup, bukan sekedar manusia, bukan sekedar binatang, bukan sekedar tumbuh-tumbuhan. Alamin itu dari kata alamat. Alamat itu adalah ciri bahasa Arab. Jadi alamin, rahmatan lil alamin. Rahmat itu artinya cinta. Alamin itu segala sesuatu yang mencirikan keberadaan Allah. Bukan sekedar makhluk, bukan sekedar pepohonan, bukan sekedar hewan, tapi semua benda-benda yang mencirikan bahwa Allah itu ada, termasuk bumi, matahari, planet, tanah, air, api, udara, ruang kosong, itu semua adalah alamin itu. Karena banyak yang lupa bahwa agama Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad untuk menjadi rahmatan lil alamin. Ada yang bertanya sama saya, kenapa saya memberi salam pada semua orang yang berbeda keyakinan? Saya ingin menunjukkan bahwa sebetulnya Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada orang yang melarang saya memberi salam pada orang yang berbeda keyakinan, itu sudah melanggar cita-cita Nabi Muhammad sendiri. Saya memberi salam pada orang lain yang berbeda keyakinan, kan saya tidak mengubah keyakinan saya. Saya menyampaikan selamat hari ibu juga, saya tidak jadi ibu-ibu. Betul nggak? Justru ketika kita bisa menumbuhkan rahmat, rahmat itu artinya adalah cinta, cinta kasih. Karena ada 4 nilai universal, ya, ada 4 nilai universal yang dimiliki oleh semua agama. Dan 4 nilai universal ini disebut sebagai dasar moderasi beragama. Nilai universal yang pertama adalah kasih sayang. Tidak ada satu agama pun yang datang ke dunia ini tidak mengajarkan kasih sayang. Semua mengajarkan kasih sayang. Nilai universal yang kedua yang dibawa oleh semua agama adalah nilai-nilai perdamaian. Perdamaian. Dan saya yakin semua agama, siapapun pembawanya, pasti mengajarkan kedamaian. Tidak ada agama yang mengajarkan berperang, tidak ada agama yang mengajarkan membunuh orang, tidak ada agama yang mengajarkan melukai orang, merendahkan orang, tidak ada. Jadi jangan salahkan agama. Yang salah itu penganutnya, tidak mengerti esensi agama. Yang ketiga, nilai universal dari semua agama adalah kesetaraan. Bahwa semua orang itu setara. Tidak ada yang lebih istimewa dari yang lain. Semua makhluk juga setara. Sama pentingnya dihadirkan Allah di semesta ini. Kangkung penting enggak? Penting. Genyer, salada, timun, mereka tuh penting semuanya. Kan tidak ada yang dihadirkan di semesta tidak penting. Kita lupa bahwa kita mengatakan diri kita lebih mulia daripada makhluk yang lain. Sehingga kita dengan sewenang-wenang, ya, memperlakukan makhluk yang lain di luar diri kita semaunya kita. Sehingga tidak ada penghormatan pada makhluk yang lain. Itu kan masalah kita sendiri. Jadi nilai universal yang keempat yang diajarkan semua agama adalah kerukunan.
Tidak ada agama di semesta ini yang tidak mengajarkan rukun. Jadi ada 4 nilai universal yang diajarkan semua agama. Yang pertama adalah kasih sayang. Yang kedua adalah perdamaian. Yang ketiga adalah kesetaraan. Dan yang keempat adalah kerukunan. Allah sendiri yang mengatakan, ya, inna akramakum indallahi atqakum. Memang ada keistimewaan dari Allah. Manusia yang paling mulia bagi Allah adalah mereka yang bertakwa. Nah, itu harus dimengerti, takwa itu apa? Takwa itu hurufnya aja ada 4. Yang pertama tawadu. Tawadu itu rendah hati, gak sombong, tidak merasa dirinya lebih dari yang lain. Tawadu itu mengajarkan kesetaraan. Yang kedua qop itu qanaah. Qanaah itu artinya, ya, bisa menerima segala dualitas dalam kehidupan ini apa adanya. Kan kita diajarkan setiap habis sholat mengucapkan salam. Coba sadari, coba. Selesai kita sholat, kita mengucapkan salam ke kanan. Dan kita juga mengucapkan salam ke kiri. Menoleh ke kanan, assalamualaikum. Kemudian menoleh ke kiri, assalamualaikum. Sadar nggak kita? Artinya kanan dan kiri diberi salam yang sama. Apa salam itu? Kan salam itu artinya damai. Jadi kita siap menerima kanan dan kiri dengan damai yang sama. Bisa menerima orang baik, orang yang tidak baik menurut pandangan kita dengan damai yang sama. Karena mereka sama-sama penting. Orang baik sama pentingnya dengan orang yang disebut tidak baik oleh kita. Hati-hati loh, mereka itu sama pentingnya. Tidak bisa kita ingin listrik positif aja. Karena kalau listrik positif saja, tidak ada negatifnya, gak nyala lampu. Kita harus bisa menerima positif dan negatif apa adanya. Itu namanya qanaah. Dan kalau orang sudah qanaah, bisa menerima semua orang apa adanya, kan orang juga akan nyaman bersama kita. Coba. Yang ketiga wau, takwa, ada waunya situ. Wau itu dari kata waro. Waro itu artinya apa? Waro itu memiliki rasa malu oleh diri sendiri, rasa malu oleh sesama, lebih jauh lagi punya rasa malu sama Allah. Di dalamnya ada kata kunci dalam rasa malu itu yang disebut dengan syukur. Dan yang terakhir alif. Alif itu artinya ikhlas. Saya yakin ya, apapun agama orang, siapapun mereka, kalau dia itu tawadu, waro, qanaah, dan ikhlas, pasti akan mencerminkan aura positif itu. Akan mencerminkan energi dengan vibrasi dan frekuensi yang tinggi. Dan pasti akan menyenangkan. Ya. Oleh karena itu kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar. Belajar meningkatkan kualitas hidup kita supaya kita jadi sumber kebahagiaan bagi siapapun. Setidak-tidaknya mulai sekarang coba tekadkan, saya harus menjadi sumber kebahagiaan bagi diri saya, bagi keluarga saya, itu aja loh. Karena saya yakin kalau semua keluarga di semesta ini sudah bahagia, dalam sekejap bumi ini jadi tempat yang membahagiakan. Jadi saya ingat kata-kata Bunda Teresa. Beliau mengatakan, kalau kamu ingin berkontribusi mendamaikan dunia, sederhana. Pulang ke rumah dan sayangi keluargamu. Itu kata-kata yang sangat tinggi nilainya.
Sederhana. Karena memang orang-orang yang sudah mencapai pencerahan, yang sudah mencapai kesadaran, kata-katanya itu nggak muluk-muluk. Sederhana tapi paten. Kalau kamu ingin berkontribusi mendamaikan dunia, tidak usah bikin ormas, tidak bikin organisasi, tidak usah bikin pondok pesantren, nggak usah bikin sekolah, pulang ke rumah, sayangi keluargamu. Keren nggak? Karena kalau keluarganya sudah bahagia, dalam sekejap alam semesta menjadi tempat yang membahagiakan. Mari kita bersyukur hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk belajar. Kita puji Allah atas anugerahnya bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita hadirkan dia. Kita rasakan, kita sadari kehadirannya dalam diri kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita mohon juga ridhonya, kita mohon berkahnya. Semoga ilmu yang akan dialirkan semesta hari ini kepada kita, baik yang hadir di sini maupun yang live, ya, sedang online di rumahnya masing-masing, mendapatkan berkah dari kajian kita hari ini. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kajian kita hari ini adalah penghalang jalan adalah jalan. Nah, judul ini agak berat ya. Berat prakteknya maksudnya. Kalau mendengarkannya sih ringan-ringan saja. Karena selama ini semua yang disebut dengan penghalang jalan oleh kita, oleh yang kesadarannya rendah, itu kan dianggap sebagai penghambat. Padahal semua penghalang jalan itu adalah jalan. Semua yang menghalangi tindakan kita itu adalah tindakan. Kalau nggak percaya, ada jalan raya kena longsor. Karena orang tidak bisa lewat lagi, gara-gara ada longsor, kan banyak yang datang itu. Ada yang ngeruk jalan, betul nggak? Ada yang memotong pohon-pohon yang tumbang. Ternyata penghalang tindakan itu adalah tindakan. Jadi penghalang jalan juga berarti jalan. Oke, supaya lebih jelas, saya akan coba memberikan contoh yang sederhana. Kalau kita membaca kitab suci, ya, kita dengarkan ada Nabi Musa. Nabi Musa bersama Bani Israel. Bani Israel, jangan disempitkan ya. Karena bahasa Quran itu bahasa yang universal. Quran itu bukan hanya untuk satu kelompok manusia tertentu. Quran itu ya untuk seluruh alam. Makanya di Quran surat Al-Fatihah kita diajarkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Luas sekali ya. Jadi Bani Israel itu, Bani itu orang, Isra itu berjalan, Eli itu Tuhan. Jadi Bani Israel itu orang yang berjalan menuju Tuhan. Siapapun orangnya, bangsa manapun, apapun kulitnya, siapapun yang berjalan menuju Tuhan, itu disebutnya Bani Israel. Makanya Bani Israel termasuk umat yang diunggulkan dari segala umat. Kenapa? Bukan Allah pilih kasih. Masuk akal sekali kan, siapapun yang berjalan menuju Tuhan dan siapapun yang hidupnya bersama Tuhan, yang hidupnya atas nama Tuhan, yang hidupnya untuk Tuhan, ya pasti akan unggul dibandingkan yang lain. Masuk akal kan? Nah, Bani Israel ini paling banyak ceritanya di Quran. Dan gurunya Bani Israel, ya, seorang tokoh yang banyak disebut namanya Musa. Tetapi ada tokoh antagonisnya itu, ya, yaitu namanya Fir'aun. Orang yang berkesadaran rendah melihat Fir'aun itu seakan-akan sebagai musuhnya Nabi Musa. Padahal Nabi Musa sendiri tidak melihat Fir'aun sebagai musuh. Justru Fir'aun itu dihadirkan semesta sebagai mitra. Jadi Fir'aun ini penghalang jalan, tapi sekaligus juga jalan bagi Musa untuk meningkatkan kedewasaan dirinya.
Nabi Muhammad terkenal kan dalam sejarah dimusuhi kafir Quraisy. Dakwahnya selalu dihalang-halangi. Perjuangan beliau menegakkan kebenaran selalu dirintangi oleh kafir Quraisy di zamannya. Hati-hati ya. Nah, kita ini para pengikutnya mungkin ada yang belum sadar. Dikiranya kafir Quraisy itu dihadirkan semesta untuk menjadi penghalang jalannya Nabi. Tidak. Itu adalah mitra, sparring partnernya Nabi Muhammad. Dan Muhammad menjadi orang yang kita kenal dengan kepribadian yang luar biasa. Jangan-jangan kafir Quraisy berjasa. Betul nggak? Membentuk beliau sehingga memiliki kepribadian seperti yang sekarang ini yang kita kenal. Beliau terkenal dengan keberaniannya. Beliau terkenal dengan kepribadiannya yang akhlakul karimah. Bahkan disebut beliau ini akhlaknya itu sudah akhlaknya Allah. Disebut juga tahaluk bi akhlakillah. Cerminan dari akhlaknya Allah itu. Ini fakta-fakta dulu ya, saya kemukakan. Supaya kajiannya nanti masuk tuh. Nabi Daud diceritakan di banyak ayat dalam Al-Quran dihalang-halangi oleh Raja Jalut. Nabi Isa dihalang-halangi oleh Yudas Iskariot. Nabi Ibrahim partnerannya itu namanya Raja Namrud. Nabi Nuh dihalang-halangi oleh bahkan putranya sendiri katanya, yaitu Kan'an. Kalau saya membaca teks Quran, sebenarnya Kan'an itu bukan putra secara darah sebetulnya. Tapi Kan'an ini adalah muridnya, pengikutnya, ya, yang kemudian keluar dari kapalnya Nuh, ya, tidak mau mengikuti apa kata Nabi Nuh. Dan itu sudah biasa ya. Di setiap perguruan spiritual, di setiap komunitas, ya memang harus ada yang antagonisnya. Ya, itu bagus itu, ya. Bagus sekali ya. Nanti akan saya tunjukkan bagusnya. Akan saya tunjukkan bagusnya. Ini adalah fakta-fakta ya, fakta-fakta dari sejarah. Sekarang kita coba masuk dalam kehidupan kita. Siapa di ruangan ini yang tidak punya kesulitan dalam hidupnya? Saya tidak akan nanya satu-satu ya. Dari wajahnya juga udah kelihatan. Betul nggak? Oke. Pasti punya kan? Pasti punya tantangan tersendiri dalam kehidupannya. Saya yakin itu. Nah, sekarang semua kesulitan dan tantangan hidup ini kan terserah kita. Mau dipandang sebagai musuh, mau dipandang sebagai penghambat, atau mau dipandang sebagai jalan kita. Itu urusannya ada pada diri kita. Saya yakin ya, semua punya pasangan hidup kan? Udah pada nikah kan? Oke. Saya mau kasih tahu ya. Siapapun orang yang hadir di tempat ini atau yang sedang mendengarkan kajian saya di rumah masing-masing, ini saya kasih tahu ya. Pasangan hidup kalian pasti beda dengan kalian. Sakti kan saya? Sakti saya. Saya kasih tahu sekali lagi ya. Pasangan hidupmu beda banget dengan kamu. Sakti kan? Tidak usah bikin penelitian, tidak usah. Saya membaca di Quran saja, yang namanya pasangan itu bahasa Qurannya ajwaja. Itu bahasa Quran. Ajwaja itu pasangan. Yang namanya pasangan itu pasti kiri kanan. Kalian kalau beli sepatu kan sepasang. Tidak ada orang yang beli sepatu kanan-kanan atau kiri-kiri, nggak ada kan? Beli sendal juga nggak ada kiri-kiri atau kanan-kanan, pasti kiri kanan. Betul nggak? Jadi yang namanya pasangan itu pasti beda. Bukan sekedar perbedaan jenis kelamin, perbedaan cara berpikir, perbedaan hobi, perbedaan kesenangan, perbedaan sudut pandang. Karena memang Allah bertujuan memasangkan kita yang berbeda ini supaya kita belajar melatih untuk menerima dan menghargai perbedaan itu.
Makanya ada orang yang sulit menerima perbedaan dalam kehidupannya. Itu sudah pasti, ya. Di rumahnya berantakan. Saya yakin itu. Orang yang tidak siap menerima perbedaan agama, ya kan? Perbedaan organisasi, perbedaan pilihan politik, perbedaan cara berpikir. Kalau orang di luar rumahnya sulit menerima perbedaan, itu sebenarnya gambaran. Orang ini di rumahnya pasti otoriter ini. Bisa dibaca itu. Sakti saya. Pasti di rumahnya sendiri tidak bisa menerima perbedaan. Makanya begitu beda sedikit, ya sudah ke pengadilan agama. Betul nggak? Dan bahayanya itu dianggap kebenaran. Karena itu dilakukan oleh orang yang disebut tokoh, oleh masyarakat. Yang kayak kalian mah nggak masalah, paling cuma rusak keluarganya aja, betul nggak? Tapi yang namanya tokoh ngasih contoh yang salah, kan rusak semua, dan dianggap itu sebagai fatwa itu. Terasa ya, pasangan hidup berbeda ya, berbeda. Dulu aja waktu sedang pacaran kelihatan sama, karena dua-duanya sedang menunjukkan diri palsunya. Kan kerasanya 2 minggu setelah itu kan, betul nggak? Pengalaman saya juga punya pengalaman yang sama, ya. Pasti ada kekagetan, itu, lu kok beda banget. Tapi keburu punya ilmu, ternyata Allah itu menyatukan kita dalam satu kasur yang sama, supaya kita ini bisa menjadikan rumah tangga sebagai rumah untuk naik tangga. Naik kedewasaannya, naik kesabarannya, naik kebijaksanaannya, kan itu. Makanya tidak mungkin kalian dipasangkan dengan yang sama. Gak ada dalam rumah tangga dua-duanya cerewet, gak ada. Pasti salah satu cerewet. Ayo buktikan omongan saya. Ya? Nggak ada. Hebat ya. Karena dipasangkan dengan yang berbeda, itulah yang disebut dengan kesempurnaan. Tapi manusia dengan pikiran akal bulusnya menganggap kesempurnaan itu kalau dia sama, melanggar hukum alam. Kalau gitu saya mau nanya, pasangan yang jelas-jelas berbeda itu jalan atau penghambat jalan? Yang benar. Jalan atau penghambat jalan? Yang benar. Ini udah masuk ke judul, ini udah masuk ke judul. Saya ini kalau pendekatan pembelajaran saya berbasis masalah. Ini namanya project based learning kalau dalam bahasa dunia pendidikan. Jadi ya problem based learning maksud saya. Jadi pembelajaran berbasis problem. Nah, kita pecahkan problem ini. Jadi yang namanya ngaji, kajian, itu bukan membaca. Memecahkan masalah. Awas ya. Yang namanya belajar itu bukan menghafal. Yang namanya belajar itu bukan membaca. Yang namanya belajar itu memecahkan masalah. Sehingga keluar di ruangan ini punya cara untuk menyelesaikan masalah. Itu baru keren. Baru belajar itu namanya. Disebutnya juga kajian. Ya. Ada nggak yang punya rekan kerja yang menjengkelkan? Ada? Jalan atau penghambat jalan itu? Yang benar. Ini masih judul. Nah, sekarang kita tahu penghalang jalan adalah jalan ternyata. Kita sekarang kaget setelah kajian ini. Ternyata semua orang yang dihadirkan semesta kepada saya, disukai tidak disukai, semua adalah jalan. Oke, lanjut. Ada yang pernah tertipu enggak? Ada.
Ada yang pernah merasa disakiti orang lain nggak? Jalan atau penghambat jalan? Jalan, bagus ya. Ada orang yang menghancurkan karir kita. Ada? Oke. Jalan atau penghambat jalan? Gara-gara dihancurkan karir kita oleh orang itu, sehingga kita terhenti karirnya di situ. Tetapi ketika karir kita terhenti di situ, sebetulnya Allah hanya sedang memindahkan kita ke tempat lain, karena kata Allah, di tempat itu kamu tidak jenius. Ada tempat lain di mana kamu bisa menunjukkan ya kejeniusan kamu. Kamu salah tempat kata Allah, maka Allah hadirkan orang yang menghancurkan karir kita, ditutup jalan kita di situ. Sebetulnya Allah sedang membuka jalan lain yang jauh lebih hebat buat kita. Terasa, mulai terasa? Nah, setelah ini Bapak Ibu akan luas pemikirannya. Oh ternyata semua yang disebut dengan penghambat, semua yang disebut dengan musuh, semua yang disebut antagonis dengan kita, semua adalah jalan dari Allah yang luar biasa untuk kita. Oke, lanjut dulu. Belum pakai ayat ini, masih masalah. Ada orang nggak yang kerjanya terus menghina kita? Ada. Komentarnya itu selalu merendahkan kita. Ada. Jalan atau penghambat jalan? Ternyata. Saya sering bergurau, kalau kalian suatu saat masuk surga, kayaknya pihak pertama yang harus diberi kehormatan dan ucapan terima kasih, kayaknya setan deh. Betul nggak? Kayaknya setan deh, betul nggak? Iya, bukan Pak Ustadz. Ya, ya agak cerdas sedikit ya ngajinya supaya jangan gitu-gitu aja lah. Ya. Pernah nggak dalam hidup mendapati peristiwa yang tidak menyenangkan? Kehadiran peristiwa itu sama sekali tidak dirindukan. Tapi peristiwa itu terjadi. Jalan atau menghambat jalan? Oh, bagus. Ya. Udah mulai waras ya kelihatan. Pernah ada nggak yang sakit, menderita berbagai macam penyakit, tetapi dengan sakit itu malah justru jadi tambah sadar, bisa mendengarkan suara tubuh. Karena sakit itu sebetulnya kesempatan di mana tubuh sedang berbicara kepada kita, sinyal-sinyal yang dikirim tubuh supaya kita merubah cara memperlakukan tubuh kita. Kalau gitu sakit, jalan atau penghambat jalan? Jalan. Jadi banyak ya. Pokoknya saya rangkum semuanya. Ternyata semua yang disebut dengan penghalang jalan oleh kita selama ini, justru itu adalah jalan. Yang namanya jalan itu dibuat tentu saja untuk mencapai tujuan. Dan tujuan kita adalah Allah. Dan saya sering berulang kali mengatakan di kajian-kajian saya, terkadang Allah itu menunggu di tempat yang kita tidak suka. Dan banyak orang yang tidak jadi bertemu dengan Dia, karena begitu mendapatkan jalan yang tidak disukai, kalian tidak mau melewati jalan itu. Padahal Dia sudah menunggu di ujung jadi jalan itu. Saya banyak mendapati ilmu lewat konsultasi. Saya membuka konsultasi pribadi dan antriannya banyak. Saya membuka konsultasi pribadi itu ternyata luar biasa. Saya dikirimi ilmu oleh Allah lewat orang-orang yang konsultasi ini. Jadi orang-orang yang konsultasi sama saya ini adalah guru-guru saya. Mahal itu. Mahal. Ya. Contoh. Ada satu keluarga ditinggalkan ayah ibunya. Anaknya banyak. Kemudian ayah ibunya itu karena anak-anaknya masih kecil menitipkan hartanya itu kepada seseorang yang dipercaya saat itu oleh ayah ibunya sebelum meninggal. Begitu ayah ibunya meninggal, ini anak-anak ini, setelah hartanya diserahkan sama orang yang dipercaya ini, lalu semua harta yang dipercayakan pada dia itu habis dimakan sendiri.
dan tidak peduli pada anak-anak yang ditinggalkan ini. Dan anak-anak ini jadi merana karena hartanya dirampas oleh orang yang dipercaya itu. Tetapi dalam perjalanannya, anak-anak ini menjadi hebat-hebat, menjadi kuat-kuat. Bahkan salah satunya adalah konsultasi dengan saya. Setelah cerita semua masalahnya, akhirnya orang ini mendapatkan pengetahuan baru dari saya. Dan yang pertama dia katakan, saya bersyukur bisa ketemu dengan saya, katanya. Saya bersyukur bisa mendapatkan kajian-kajian yang seperti ini, yang mengubah sudut pandang saya. Lalu saya balikan, apakah kamu akan mendengarkan kajian saya kalau kamu tidak ditipu oleh orang ini? Agak lama itu. Jujur dulu. Untuk jujur itu agak lama. Akhirnya dia mengakui, betul kalau begitu. Jadi orang yang menipu keluarga kamu ini jalan atau penghalang jalan? Jalan. Saat itu juga dia membebaskan dirinya dari dendam. Saat itu dia tidak melihat orang ini sebagai pengkhianat lagi. Bahkan dia mau cari orang itu dan berterima kasih karena gara-gara dia menemukan ilmu yang agung dari Allah. Kalau saya ceritakan nih, semua konsultasi yang datang pada saya di kajian ini semuanya habis nanti ya waktu kita. Satu aja contohnya. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Sampai sini clear? Oke. Mulai bisa mengerti judul ini? Oke. Baik, kita lanjut. Para sahabatku, hidup ini pasti dualitas kan? Pasti dualitas. Ada orang yang memuji kita dan pasti kita senang. Tapi ada juga orang yang menghina kita dan pasti kita tergores oleh hinaan itu. Apakah Bapak Ibu bisa menciptakan semua orang harus memuji Bapak Ibu? Gak bisa kan? Dan saya berulang kali mengatakan, kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang. Kita tidak bisa mengendalikan persepsi orang terhadap kita. Kita tidak bisa menghentikan mulut orang mau bicara apa. Kita tidak bisa mengendalikan orang harus bertindak apa kepada kita. Tetapi yang bisa kita kendalikan sekali lagi adalah pikiran kita, perasaan kita, dan sikap kita pada orang. Setuju sampai situ dulu? Oke. Jadi yang namanya pujian dan hinaan itu akan selalu ada dalam hidup. Seperti awan. Awan itu kadang hitam, kadang putih. Kadang ada, kadang tidak ada. Tetapi jangan lupa, kita ini bukan awan. Kita ini langit biru. Langit biru yang menyaksikan awan datang dan pergi. Itu yang disebut dengan kesadaran. Sama seperti kita nonton HP kita. Ada berita kebakaran kita tonton. Ada berita banjir kita tonton. Tapi HP kita tidak terbakar. Dan HP kita tidak basah dengan berita banjir. Betul? Nah kita itu harus jadi layar HP ini. Layar HP ini. Jadi penyaksi. Biarkan semua datang dan pergi apa adanya. Ibu cantik sekali. Karena kita punya definisi tentang cantik. Sehingga disebut cantik itu karena kita memberi makna pada kata cantik. Kita yang memberi makna pada kata cantik itu. Sehingga disebut, ibu cantik sekali. Langsung terbang. Tapi ketika ada orang lain, maaf ya, ibu ini kurang cantik. Kata kurang cantik dimaknai oleh kita. Dan menyatakan kita ini jelek lah, katakan. Karena diberi makna oleh kita, kata yang tadinya netral itu jadi menyakitkan kita. Jadi yang menyakitkan kita itu sebetulnya bukan kata-katanya. Makna yang diberikan kita pada kata-kata itu. Betul nggak? Salah siapa? Nah, dari sini kita jadi tahu, oh ternyata sumber sakit hati saya bukan orang, tapi diri saya sendiri. Semua peristiwa di semesta ini asalnya netral, menjadi tidak netral karena diberi persepsi, diberi makna oleh kita sendiri. Coba,
Ibu cantik, anggap itu sebagai kata-kata netral. Ibu kurang cantik, anggap itu sebagai kata-kata, jangan diberi makna. Kan gak marah kita. Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Cuman kita menghentikan persepsi kita pada kata-kata yang mereka ucapkan. Anggap saja itu sebagai bunyi yang sama. Gak ada masalah. Paham ya? Oke. Nah, saya bisa bicara begini karena saya juga diterpa begitu banyak. Ya, ada yang berterima kasih, ada juga yang menghujat saya. Alhamdulillah. Dua-duanya bagus buat saya. Tapi saya tidak pernah mau mengizinkan yang menyanjung saya, yang menghina saya, tidak mau saya izinkan mengganggu kedamaian batin saya. Saya anggap itu adalah gangguan kecil yang tidak patut untuk diperhatikan. Karena kalau diperhatikan jadi kecentilan. Dan mereka merasa berhasil mengganggu kita. Makanya semua hinaan tidak ada kekuatannya kalau tidak diberi kekuatan oleh kita. Pahami kata-kata saya. Semua hinaan dan kata-kata yang disebut menghina kita itu gak ada kekuatannya. Tidak bisa menghancurkan kita kalau tidak diberi kekuatan oleh kita. Dan kapan kita memberikan kekuatan? Saat kita meresponnya dengan emosi yang negatif, dengan marah, kita sudah memberikan kekuatan pada mereka. Nih, saya kasih tahu, orang yang suka menghina itu sebenarnya frustrasi. Cuman frustasinya disalurkan dalam bentuk emosi negatif, itu aja. Dan kalau kita menanggapi yang begitu, rugi. Mendingan nyapu. Betul nggak? Bereskan taman. Itu meditasi kalau bagi saya. Saya kalau habis makan, saya cuci piring sendiri. Dan saya tidak mengapa beban. Karena apa? Sambil mencuci piring, saya menikmati bau sabun. Saya menikmati tangan saya bisa menyentuh piring. Saya menikmati air yang mengalir. Saya imajinasikan saya sedang membersihkan jiwa saya, emosi saya lewat cuci piring. Habis cuci piring, lega. Saya suka lap-lap di rumah, lap-lap itu, ya, lap-lap. Karena saya tidak betah kalau ada debu. Jadi ketika lap-lap, saya imajinasikan saya sedang mengelap debu-debu yang ada di pikiran saya. Dan bagi saya itu meditasi. Makanya meditasi saya itu 24 jam. Sehingga tidak merasa semua itu sebagai beban. Saya tidak bisa ya kerja di meja yang kotor, nggak bisa. Saya tidak bisa kerja di meja yang berantakan. Tidak ada inspirasi. Makanya saya bersihkan dulu, semua dilap dulu mejanya. Nggak nyuruh orang. Ada riset yang bagus ya. Kalau lingkungan kita berantakan, ternyata lingkungan yang berantakan mempengaruhi pikiran, sehingga pikiran kita menghasilkan hormon-hormon yang tidak produktif, yang disebut dengan hormon-hormon kortisol. Tapi ketika lingkungannya itu bersih, tertata rapi, ternyata pikiran kita itu menghasilkan hormon-hormon yang produktif. Sehingga ketika lingkungan bersih itu menunjang pikiran kita. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan an-nadofatu minal iman. Bersih itu iman. Jadi kalau ingin melihat kepribadian seseorang, datangi rumahnya. Datangi aja rumahnya. Kalau mejanya berdebu, kursinya berdebu, tempat duduknya bau apek, lantainya berantakan, itu cerminan dari jiwa sebetulnya. Itu cerminan loh. Makanya di tempat yang kotor yang datang juga pasti tikus, kecoa, lalat. Gak mungkin di rumah yang kotor yang datang kupu-kupu. Enggak, kupu-kupu itu hanya datang kalau rumahmu bersih. Coba teliti omongan saya. Tikus itu kalau rumah kita bersih malu. Dan dia tahu diri. Dia tidak mungkin mendatangi rumah yang bersih, malu coba. Dan pasti dia kalau lari ke tempat yang kotor.
Betul gak? Oke. Ini saya jadi nyimpang kemana-mana ya ceramahnya. Setuju ya, dalam hidup ada dualitas, ada pujian, ada hinaan. Sekali lagi, hinaan tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan kita. Tetapi reaksi kita terhadap hinaan yang berlebihan, itu yang mengguncang kedamaian batin kita. Jadi kalau Bapak Ibu marah ketika dihina orang, itu bukan salah yang menghina. Jangan lupa, reaksi Bapak Ibu terlalu berlebihan terhadap yang menghina itu. Kan sebenarnya yang menghancurkan itu emosi kita. Yang menghancurkan itu pikiran kita sendiri. Cuman kita menganggap orang lain yang menghancurkan Bapak Ibu. Masa hidup gitu terus? Mau mengorbankan kedamaian batin kita pada orang lain? Masih ingat ya di kajian kemarin? Ada 5 yang tidak boleh kita serahkan pada orang lain. Masih ingat ya? 1, harga diri. Tapi jangan melekat pada harga diri berlebihan. Karena orang yang melekat pada harga diri secara berlebihan, itu juga bermasalah. Harga diri perlu dibela, tapi jangan melekat pada harga diri. 2, yang harus dibela apa? Kesehatan diri. Jangan korbankan kesehatan kita hanya untuk uang. Sampai kerja malam, lembur, sampai gak tidur demi untuk uang. Nanti uang yang kamu dapat juga dipakai ke rumah sakit. Yang ketiga, jangan korbankan mimpi-mimpi kita. Cita-cita besar kita, jangan berikan pada orang lain. Jangan berubah dengan apa kata orang tentang mimpi kita itu. Fokus terus ke situ. Yang keempat, nilai-nilai diri kita. Terutama nilai jiwa kita. Karena jiwa tidak pernah mengajarkan yang menyimpang dari akhlaknya Allah. Dan yang kelima, yang terakhir, kebahagiaan kita. Jangan korbankan itu pada orang lain. Semua adalah milik kita. Harus dibela itu. Ya. Jadi hinaan itu tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan kita. Tetapi reaksi kita yang berlebihan terhadap yang menghina itu yang mengguncang kedamaian batin kita. Hinaan itu bukan musuh. Bukan musuh yang harus dilawan. Tetapi hinaan itu adalah mitra untuk menguji kekuatan batin kita. Inilah sudut pandang Nabi Muhammad, sudut pandang Nabi Isa, sudut pandang Nabi Ibrahim, sudut pandang Nabi Nuh terhadap mereka-mereka yang menghambat perjalanan dakwahnya. Itu cara pandang mereka seperti itu. Saya memotret cara pandang mereka, coba cara pandang mereka gunakan oleh kita. Keren. Jadi kata-kata hinaan akan memiliki kekuatan saat kita memberikan penilaian terhadap kata-kata itu. Ketika kita menilai terhadap kata-kata yang dilontarkan oleh orang, pasti keluarnya kan benar, salah, baik, buruk, betul? Ketika disebut benar oleh kita, kita tersanjung. Ketika disebut salah oleh kita, apalagi yang punya kemelekatan pada harga diri, pasti akan marah. Dan kita lupa, yang membuat kita marah itu kan sebenarnya reaksi emosi kita, bukan hinaan itu. Para nabi, para rasul, orang-orang yang hebat meningkatkan kualitas dirinya, melihat hinaan bukan sebagai ancaman. Tapi hinaan itu sebagai sarana latihan mental. Sarana latihan mental. Bapak Ibu, mohon maaf. Pernah nggak disebut bodoh oleh orang lain? Apa kita benar-benar bodoh? Kan enggak. Yang tahu kita kan kita sendiri. Betul nggak? Tetapi ketika kata bodoh itu diizinkan dan diberi kekuatan oleh kita, itu yang menghancurkan diri kita. Sehingga kata bodoh yang orang lain katakan itu dibenarkan oleh kita. Coba, saya tidak seperti yang kamu sebutkan. Saya tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu gak tahu aja siapa saya. Orang-orang yang suka menghina kita itu sebetulnya orang yang sama sekali tidak mengenal siapa kita. Paham? Jadi buat apa menanggapi yang semacam itu? Bagi para nabi, para rasul dan orang-orang hebat yang sudah mencapai pencerahan dalam hidupnya,
Malah justru mereka itu bisa mengubah hinaan itu dari sesuatu yang menjatuhkan menjadi alat yang bisa memperkuat diri. Kan beda sedikit sama kalian. Begitu dihina langsung jatuh aja. Dan kita menganggap jatuhnya kita oleh hinaan orang. Padahal dijatuhkan oleh kita sendiri. Alhamdulillah, ada yang menghina saya karena saya ceramahnya bajunya seperti ini. Gak apa-apa. Dan saya tidak akan jatuh dihina oleh orang semacam itu. Kan dia tidak tahu. Dia hanya berpersepsi tentang saya. Kok saya ceramahnya gak pakai peci? Saya yang tahu. Saya kalau pakai peci, kepala saya pusing. Dan kalau kepala saya pusing, saya gak bisa ceramah. Kan yang tahu saya. Kalau ketutup ini, pusing saya. Karena saya nyamannya begini, terus harus apa? Harus dipaksakan demi menyenangkan orang lain. Saya menghancurkan diri saya. Saya tidak jadi diri saya jadi orang lain. Satu alasannya. Dua, supaya saya tidak ada penghalang. Supaya otak saya bisa terhubung ke alam tinggi. Namanya ihram. Kan kalian juga waktu haji, kalau sedang ihram nggak boleh ada tutup. Makanya saya nggak pakai tutup. Masalah bagi lo? Makanya kalian tuh jangan gampang komentar sama orang. Yang tahu orang itu sendiri. Kan saya belum pernah ditanya kenapa saya ceramah nggak pakai peci. Tahu-tahu dihujat aja. Ya alhamdulillah. Saya nggak akan pernah jatuh. Dua. Ini masih banyak urusan peci lagi. Ini jadi kemana-mana nih ceramah. Kok saya pakai jas? Saya ini akademisi. Saya ini ilmuwan. Saya terbiasa di kampus kalau berbicara yang akademis itu pakai jas. Saya hanya ingin mengenalkan diri bahwa ceramah saya menggunakan pendekatan ilmiah karena saya akademisi. Terus apa masalahnya? Kan kamu nggak tahu saya. Itu ustadz dari gereja mana? Oh, saya juga tidak pernah mengatakan saya ustadz. Saya hanya seorang penyelam yang membagikan hasil selam saya. Kali aja mutiara di tangan saya berguna. Anda mau dengar? Boleh. Nggak juga, tidak ada paksaan kok. Saya tidak pernah memaksa Anda harus mendengarkan kajian saya. Di ruang publik itu kan orang punya pilihan. Betul nggak? Kalau tidak setuju, ya jangan didengarkan gitu aja kan. Matikan aja kalau saya sedang ceramah. Sesederhana itu kan sebetulnya. Paham? Nah, kita ini sering pakeu. Tidak punya pengetahuan tentang orang, tetapi membahas orang. Hati-hati ya, ini kebiasaan kalian. Bagi para nabi, para rasul, dan orang-orang yang hebat, hinaan tidak jadi alat untuk menjatuhkan dirinya. Malah justru menjadi alat untuk memperkuat dirinya. Karena apa? Bagi mereka bahkan di dalam hinaan itu bisa jadi ada kebenaran. Makanya hinaan itu perlu juga sekali-kali direnungkan. Jangan-jangan yang disebutkan orang itu benar. Kan bagus kan buat perenungan diri, betul nggak? Kamu pesek. Misalnya. Lah kan benar. Betul nggak? Tetapi tidak usah kemudian harus mengumpulkan uang supaya operasi, nggak usah. Berarti kamu sedang memberi kekuatan pada hinaan orang. Bilang aja, saya pesek-pesek juga masih bisa bernafas, kan gitu. Betul nggak? Masih bisa menghirup udara, betul nggak? Bahkan lubang saya lebih besar daripada yang mancung, kan begitu. Kan baik-baik aja, betul nggak? Jadi kadang-kadang kita juga harus merenungkan. Jangan-jangan hinaan itu adalah kritikan. Karena kita juga tidak tahu niat orang menghina itu apakah untuk menjatuhkan kita atau untuk membesarkan kita. Kan kita juga tidak tahu. Tapi sudut pandang kita terhadap semua penghalang itu yang harus diubah. Dan itulah yang keren dari para nabi, para rasul. Dan itulah yang membuat mereka menjadi seperti yang kita kenal. Paham ya? Jujur, ada nggak yang mau seperti Nabi Muhammad? Oke. Seperti Nabi Nuh?
Seperti Nabi Isa, seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Musa, kan mau semua. Tapi giliran jalannya kamu nggak mau. Ingat, mereka itu menjadi seperti yang kita kenal, jalannya itu ya seperti itu. Tapi mereka punya sudut pandang yang benar terhadap semua itu. Perhatikan saya. Apa yang membuat para nabi, para rasul itu tenang-tenang saja, dihina, dihujat, direndahkan, dibilang sesat, dibilang gila? Apa rahasianya? Ini mau saya bagikan. Satu, mereka memahami hakikat dari hinaan itu. Mereka paham hakikat hinaan itu. Mereka mengerti hakikat dari hinaan itu. Jujur ya, apa yang membuat hinaan itu terasa menyakitkan? Kan sebetulnya hinaan itu terasa menyakitkan ketika kita beri makna. Yang memberi makna pada kata-kata hinaan itu kan kita sendiri. Duh, sakit hati dihina orang. Padahal sebetulnya hinaan itu netral. Ketika diberi makna oleh kita, jadi menyakitkan kita. Nabi Muhammad dilempari orang sekampung. Lagi dakwah. Sampai kakinya berdarah-darah dilemparin batu. Coba lihat itu doanya apa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka semua. Mereka melakukan itu kepadaku karena mereka tidak tahu ilmu yang aku bawa ini betapa agungnya. Nabi Muhammad itu memberikan pelajaran kepada kita. Semua orang yang menghina kita itu sebetulnya karena mereka tidak tahu. Itu aja. Mau dikumpulkan mereka, mau diberitahu? Buat apa? Satu ya. Nah, jadi bukan hinaan yang melukai, tapi cara kita menafsirkan hinaan itu yang melukai kita. Setuju? Oke. Pandanglah hinaan netral, hanya sebagai kata-kata, dan jangan diberi tafsiran apa-apa. Karena si penghina itu akan senang jika kita marah. Si penghina itu akan senang kalau kita bereaksi negatif pada hinaan dia. Dan dia akan senang kalau melihat kita hancur. Ayo perhatikan saya. Kalau kita hancur dengan hinaan orang, senang gak si penghina itu? Senang karena memang tujuan dia itu. Tapi kalau kita tetap kuat diperlakukan apapun, lama-kelamaan dia kehilangan energi untuk menghina. Karena energinya kita sedot. Sakti ya. Jadi yang mengganggu kita bukan peristiwa, melainkan penilaian kita, reaksi kita terhadap peristiwa. Keterikatan harga diri, keterikatan kita pada harga diri kita secara berlebihan, apalagi merasa kita ini manusia paling terhormat, saya tokoh, saya siapa, awas. Keterikatan kita pada harga diri itu yang menyebabkan kita mudah terluka. Awas, kalau dengarkan kajian saya harus cerdas. Kita harus bela harga diri tanpa kemelekatan kita pada harga diri. Paham ya? Jadi membela harga diri bukan urusan orang, urusan kita. Kita mau berharga, tidak berharga, itu urusan kita. Tapi kalau kita punya kemelekatan pada harga diri, kita ingin orang lain selalu menghargai kita. Stop. Ya? Nah, jadi mulai sekarang Bapak Ibu sudah tahu ya ilmunya. Hinaan hanyalah gangguan kecil yang tidak layak untuk diberikan energi. Tidak layak untuk diberikan perhatian. Paham ya? Tetapi hinaan itu layak juga untuk direnungkan. Kali aja apa yang dikatakan orang itu memang untuk perbaikan diri kita. Kan kita bisa mengubah hinaan yang tadinya menjatuhkan menjadi hinaan yang membangun diri kita. Itu yang keren. Paham sampai sini? Oke. Rahasia yang kedua.
Kenapa para nabi, para rasul tidak jatuh dihina? Kenapa orang-orang hebat, guru-guru suci, orang-orang bijaksana tidak jatuh ketika dihina? Karena mereka punya ilmu yang kedua. Apa ilmunya? Ketika kita dihina, perhatikan saya. Kita harus tahu siapa yang menghina kita itu. Dan apa tujuannya. Kalau yang menghina kita itu adalah orang lain, kenal kita juga enggak, sudah abaikan. Udah jelas kok. Betul enggak? Udah jelas kalau dia tidak tahu kita. Banyak yang komentar saya di TikTok, di YouTube. Ya alhamdulillah, kenal juga enggak. Tapi hebat ya, saya aja tidak berani mengomentari beliau-beliau itu. Tapi kalau beliau mengomentari saya, berarti beliau itu memang punya energi yang luar biasa untuk saya. Saya sedot. Sampai suatu saat akan kehilangan energinya. Nah, inilah bedanya kalau kita cerdas sedikit aja. Makanya tidak usah kita berdialog dengan orang bodoh. Karena belum pinter. Tapi kita pernah bodoh seperti dia. Jadi kalau kamu ingin disebut orang pinter, jangan berdebat dengan orang bodoh. Kalau ketemu orang bodoh, Assalamualaikum, itu aja, cukup. Kan kasihan belum pernah pinter, betul nggak? Tapi kita pernah bodoh, jadi kita pernah merasakan di posisi itu. Jadi para nabi, para rasul itu ketika dihina, pertama, beliau itu bertanya, siapa yang menghina saya dan apa tujuannya? Mengetahui sumber hinaan akan memudahkan kita untuk mengatasi hinaan itu. Betul? Yang pertama. Orang yang menghina itu sebenarnya karena tidak tahu siapa kita yang sebenarnya. Makanya hinaan yang sampai kepada kita itu hanya persepsi dia tentang kita, bukan yang sebenarnya tentang kita. Tapi kalau kita benarkan persepsi itu oleh kita, kita yang jatuh. Serius ya kalau cerita ini ya, karena udah pada pengalaman ya dihina orang. Jadi orang yang menghina itu sebenarnya orang yang frustrasi, tetapi dia menyalurkan frustrasinya itu menjadi emosi yang negatif. Kan emosi itu reaksi. Seseorang itu reaksinya seperti apa tergantung kesadarannya, tergantung pengetahuannya. Betul nggak? Oke, lanjut. Tidak membalas hinaan, tidak membalas serangan verbal. Kan sekarang itu banyak orang yang menyerang kita itu bisa jadi lewat verbal, ditulis karena ada sarananya. Ketika kita tidak membalas hinaan, ketika kita tidak membalas serangan verbal, kita sudah berhasil mematikan konflik. Tapi kalau kita membalas hinaan, membalas serangan verbal dari orang lain, apa yang terjadi? Sama saja sudah ada api, kita beli bensin baru. Lalu bensinnya digunakan untuk menambah api baru. Konflik tidak akan bisa dihindari lagi. Karena konflik itu salah dua-duanya. Makanya saya sering bilang, kalau kalian mau cekcok di rumah, sederhana. Jangan berjamaah. Itu aja. Sederhana. Antep we, cenah ngacablak sorangan. Betul nggak? Dan kayak capek, seep energinya. Coba lakukan itu. Ya, ini ilmu mahal ini. Paham ya? Oke. Jadi bagaimana cara kita mematikan konflik? Satu-satunya cara adalah jangan membalas. Itu. Tidak usah berargumen. Ada kata-kata bagus. Kepada orang yang menyayangi kita, tidak perlu menjelaskan. Kepada orang yang membenci kita, tidak perlu menjelaskan karena tidak akan percaya. Kebenciannya sudah menjadi penghalang. Jadi buat apa? Buang-buang energi. Makanya kata Quran, maafkan dan biarkan. Hati-hati ya. Memaafkan bukan berarti kita setuju pada yang mereka lakukan. Tetapi memaafkan itu adalah melepaskan keterikatan kita pada emosi kita sendiri. Itu. Coba, memaafkan itu sebetulnya bukan untuk orang lain. Memaafkan itu kita sedang melepaskan keterikatan kita pada emosi negatif kita sendiri.
Karena memaafkan itu membuka jalan buat kita. Agak berat ya kuliah kita hari ini. Tapi pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Ketika seseorang menghina, apalagi niatnya memprovokasi, mengintimidasi, menjatuhkan, tidak ada efek bagi kita kalau kitanya tetap tenang. Makanya untuk menguji seberapa tenang batin kita, kan perlu ujian dari luar. Ya. Dan saya kasih tahu, semua hinaan, persepsi orang tentang kita pasti berakar dari kebodohan dan ketidaktahuan tentang kita. Makanya kita pun jangan menghina orang. Apalagi orang yang kita rendahkan itu kita tidak tahu. Kan sekarang ini banyak sekali ada kejadian, kalian ikut komentar. Bikin grup baru hanya untuk mengomentari kejadian itu. Buat apa? Biarkan saja. Apalagi kalian ikut menghujat, menilai. Kalau sudah menilai itu jadi benar salah, baik buruk, senang tidak senang. Yang rugi kalian sendiri. Itu mengotori jiwa kita. Media sosial itu bisa menjadi konstruktif, bisa menjadi destruktif. Terserah kita. Tapi ingat, semua agama mengajarkan 4 nilai besar. Kasih sayang, perdamaian, kesetaraan, dan kerukunan. Buat apa kita keluar dari nilai-nilai universal yang 4 tadi itu? Udah biarkan saja. Orang mengatakan apa, itu urusan dia dengan dirinya sendiri. Anda yang tidak terlibat di situ, jangan menilai. Ada yang wawancara juga sama saya. Apa pendapat ayah tentang itu? Kariweh-riweh, saya ngerti juga enggak. Betul enggak? Dan saya tidak bisa menilai orang hanya dari satu kejadian kecil. Tidak bisa. Makanya semua hinaan dan persepsi yang dilontarkan oleh orang, baik kepada kita atau kita yang melakukan pada orang lain, akarnya cuma satu. Kebodohan dan ketidaktahuan. Paham? Jadi jangan bodoh lah pokoknya. Selanjutnya, saya katakan tadi, bahkan hinaan itu mungkin layak untuk direnungkan. Siapa tahu di hinaan itu ada kebenaran tentang kita. Betul nggak? Kan jadi pelajaran yang konstruktif toh buat kita. Itulah rahasia yang kedua, kenapa para nabi, para rasul dihina, dihujat, tidak jatuh. Kecuali kita menghinakan diri kita sendiri. Itu nggak usah dijatuhkan orang, jatuh sendiri. Paham ya? Ini ngaji cerdas. Yang ketiga rahasianya. Kenapa para nabi, para rasul dan orang-orang bijak, bahkan saya punya banyak guru dalam proses perjalanan spiritual saya. Guru-guru saya juga sama. Diperlakukan seperti itu. Bahkan bukan oleh orang di luar, oleh murid-muridnya sendiri. Tapi saya melihat yang luar biasa dari orang-orang yang kuat itu. Karena mereka tahu bahwa hinaan, hambatan, penghalang dari orang-orang yang melawan perjalanan kita, itu adalah sarana belajar untuk pertumbuhan diri. Mereka malah menjadikan itu sebagai pupuk yang bisa menyuburkan proses pertumbuhan dirinya. Malah orang-orang yang di tingkatan ini sudah bisa berterima kasih pada orang-orang yang merendahkannya. Udah gitu gak kalian ngaji? Gak tahu, saya juga kalian ngajinya selama ini apa? Kayaknya kesibukan membaca deh. Jadi hinaan bisa mengandung kebenaran untuk menjadi kita tumbuh menjadi lebih baik. Kita perlu merenungkan ucapan dari hinaan itu untuk perubahan positif kita. Gak ada yang salah kan? Sekali lagi,
Hinaan bukan ancaman. Tetapi syaratnya itu, makanya kita harus menemukan siapa jati diri kita yang sebenarnya. Inilah kenapa saya berulang kali mengatakan, sepanjang kalian tidak kenal siapa jati diri kalian sendiri, sepanjang itu pula kalian akan ewuh pakeuh. Kita ini ibarat sedang mengarungi kapal dan ada layarnya. Apakah kita bisa mengendalikan angin? Apakah kita bisa mengendalikan angin? Nggak bisa. Angin bukan urusan kita. Tetapi kita bisa menyesuaikan layar kita supaya tidak menentang arah angin. Itu. Orang yang cerdas tidak melawan arah angin. Tapi orang yang cerdas hanya menyesuaikan layar kapalnya supaya tidak berlawanan dengan arah angin. Dan dia bisa jalan selamat.